Oke, jadi ini timelapse di mana aku menggambar kepala dari berbagai macam angle tanpa referensi. Nah, kemungkinan beberapa dari kalian bakal melihat ini dan penasaran, wah gimana caranya bang? Gue bisa gambar dari segala angle kayak lu. Dan jawabanku itu sangat amat simple. Jadi gini, gimana cara bisa gambar dari segala angle? Pertama, tentuin pengen belajar angle apa. Kedua, cari referensi dari angle-nya. Ketiga, gambar ulang referensinya. Keempat, ulang sampai kamu ngerti, oh biasanya digambar kayak gini. Dan kelima, ulang untuk setiap angle yang kamu pengen pelajari. Dan sebagai contoh, misal, gimana caranya aku bisa menggambar kepala dari berbagai macam angle? Pertama, aku nentuin dulu aku pengen belajar angle apa, kayak misalnya angle freehand, terus aku cari referensi dari angle-nya, gambar ulang referensinya, cari referensi lagi, gambar ulang lagi referensinya, cari ref lagi, gambar ulang lagi, cari ref, gambar ulang, terus sampai aku mulai mengerti, oh biasanya ini gambar kayak gini. Dan ya, udah. Terus aku ulang itu untuk angle lain yang aku pengen belajar, kayak angle tinggi misalnya. Cari referensi, gambar ulang. Cari referensi, gambar ulang. Terus sampai aku ngerti, oh biasanya ini gambar kayak gini. Dan aku ulang itu buat semua angle yang lain. Dan ya, dengan itu aku bisa gambar kepala dari berbagai macam angle tanpa referensi. Udah, gitu doang. Ya, gitu doang. Nggak perlu latihan kubus, nggak perlu pakai metode Loomis atau apa. Cari referensi, gambar ulang, ulang. Udah. Oke, kalau cara gambar selain kepala dari segala angle itu gimana bang? Ya, sama sih. Misal kamu pengen belajar gambar cewek dari angle atas, cari referensi, gambar ulang. Cari referensi, gambar ulang. Terus sampai kamu ngerti, oh biasanya ini gambar kayak gini. Terus ulang itu buat angle-angle yang lain. Atau misalnya kamu pengen belajar gambar kaki dari angle depan, cari referensi, gambar ulang. Cari referensi, gambar ulang. Terus sampai kamu ngerti, oh biasanya ini gambar kayak gini. Terus ulang itu buat semua angle yang lain. Udah gitu doang? Iya gitu doang. Oke, kalau gitu nyari referensinya dari mana bang? Nah, kebetulan aku ada Google Docs yang berisi berbagai macam sumber referensi. Jadi ya, kalian bisa cek link di deskripsi buat nyari referensinya. Oke. Kalau gitu ada tips lain nggak bang selain gambar ulang referensi? Pertanyaan bagus. Jadi gini, sebelum kamu belajar menggambar angle, atau bahkan belajar menggambar apapun ya, aku saran kamu melatih motorik dan observasi kamu dulu. Apa maksudku motorik dan observasi? Well, motorik itu basically skill yang dimana kamu bisa menggerakkan tangan kamu untuk menggambarkan garis yang kamu mau. Jadi misal, kalau motorik kamu terlatih, pas kamu pengen gambar garis yang kayak gini, kamu itu bisa menggerakkan tangan kamu untuk menggambarkan garis itu. Itu motorik. Sedangkan observasi itu merupakan dua skill yang lain. Yang pertama, observasi itu skill yang dimana kamu bisa gambar ulang apa yang kamu lihat semirip mungkin, saking miripnya sampai gambar kamu itu terlihat kayak jiplakan, padahal bukan jiplakan. Emang kebetulan hampir sama aja gitu. Itu skill pertama. Skill kedua dari observasi itu skill yang dimana kamu bisa melihat perbedaan sekecil apapun dari dua gambar. Jadi misal, kalau observasi kamu itu terlatih, kamu bisa melihat bahwa, oh, mata pada gambar di kanan itu sedikit lebih kecil dibanding mata pada gambar di kiri. Nah, itu maksudku motorik dan observasi. Dan kemungkinan sekarang kamu lagi mikir, tapi kenapa perlu belajar motorik dan observasi dulu? Dan jawabanku adalah, pertama, kenapa belajar motorik? Karena sebelum kamu bisa belajar menggambarkan bentuk kepala dari angle tinggi itu gimana misalnya, kamu harus bisa dulu menggerakkan tangan kamu untuk menggambarkan garis untuk menggambarkan bentuk kepalanya. Karena ya, gimana mau belajar bentuk kepalanya kalau kamu aja belum bisa narik garis untuk belajar menggambar bentuk kepalanya gitu. Nah, itu kenapa belajar motorik. Kedua, kenapa belajar observasi? Karena jadi tujuan dari latihan angle ini tuh supaya dengan kamu saking sering menggambar ulang referensi dari angle-nya, kamu tuh kan jadi tahu ya bahwa, oh, biasanya bentuknya digambar kayak gini kalau dari angle ini. Nah, masalahnya, kalau kamu belum bisa menggambar ulang referensi-referensinya secara akurat, kamu nggak bakal bisa mempelajari gimana cara menggambarkan bentuknya dari referensi-referensi tersebut gitu. Jadi ya, ada referensi tapi referensinya nggak bisa dimanfaatin gitu. Nah, dan itu kenapa aku saran latihan motorik dan observasi dulu sampai pertama, kamu lumayan bisa menggerakkan tangan kamu untuk menggambarkan garis-garis yang kamu mau. Dan kedua, kamu bisa menggambar ulang apa yang kamu lihat, terus hasilnya itu 90% sama dan kamu tuh nggak harus berusaha banget untuk membuat gambarnya mirip gitu. Tinggal kayak
gambar ulang, terus gambar kamu udah lumayan mirip gitu. Dan untuk cara melatih skillnya, kalian bisa nonton kedua video berikut. Baiklah. Ya, jadi sekian dariku. Kalau video ini berguna, jangan lupa like dan share videonya ke teman kamu yang mungkin pengen belajar gambar angle tapi muak sama kubus. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak lewat video lain kayak gini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah support aku lewat donasi, langganan, dan sebagainya. And yeah, that's all from me. See you later.